Xiao Yan memejamkan mata rapat-rapat, dan jumlah api jiwa naga di dalam tubuh utamanya berangsur-angsur meningkat di bawah kendalinya. Api perempuan berbeda dari apiku, ia adalah jiwa para leluhur naga, yang ditransformasikan untuk membuka jalan bagi generasi-generasi mendatang ras naga. Inilah kebaikan yang lebih besar. Di dalamnya, Xiao Yan merasakan kehadiran jiwa-jiwa sisa yang kuat dari ras naga. Beberapa dari jiwa-jiwa sisa ini setidaknya merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat 5 di kehidupan sebelumnya, tetapi mereka tidak meninggalkan tubuh fisik maupun jiwa mereka, melainkan bertransformasi ke tanah yang berharga ini. Tanpa izin Kaisar Xuan Huang, tidak ada ras di dunia manusia yang akan mengizinkan mereka datang ke sini. Ini adalah area terlarang mutlak bagi ras naga, dan tempat di mana seluruh ras naga mewarisi tradisi dan bercocok tanam. Kepercayaan Kaisar Xuan Huang kepadanya tak perlu diragukan lagi. Api jiwa naga di dalam klon roh primordialnya mencapai 30.000 seiring berjalannya waktu, dan seluruh tubuh di kursi itu dilalap api yang berkobar, membakar daging dan darahnya, seolah membakar daging dan darahnya sendiri. Hal ini menyebabkan tubuh klon roh primordial terus-menerus mengulang siklus penghancuran dan pemulihan, sehingga membuat tubuh fisiknya semakin kuat. Namun, bagi tubuh utama Xiao Yan, yang ia lihat adalah esensi api jiwa naga. Pemisahan tubuhnya hanyalah hal sekunder, tujuan sejatinya adalah meraih pencerahan dari api yang ditransformasikan dari jutaan jiwa naga. Jika ia masih belum bisa mencapai tingkat keempat, ia akan memadatkan lebih banyak aturan primordial. Api jiwa naga ini bisa menjadi sumber primordialnya yang ke-11. Berbeda dengan api di dalam tubuhnya, api itu adalah jiwa. Api bukan sekadar api, melainkan juga harapan. Api itu adalah api harapan, yang awalnya milik ras naga. Kini, secara kebetulan, api itu juga milik takdirnya. Apa yang diperoleh ia diperoleh, dan dengan demikian menjadi sumber primordial ke-11, api jiwa naga. Saat Xiao Yan selesai berbicara, api ini menyatu ke dalam daging dan darahnya, lalu ke dalam garis keturunannya, dan akhirnya ke dalam jiwanya. Pada saat ini, seolah-olah jati dirinya juga telah menjadi api jiwa naga di tempat ini. Pada saat Xiao Yan memperoleh pencerahan, Xuan Huang bersayap tiba-tiba mengangkat wajahnya dari bawah penutup yang lembut. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Saudara Xiao Yan, kau sungguh jahat. Sepertinya aku tidak hanya akan berteman dengan Yang Mulia, tetapi juga sahabat karib. Masa depan tak terbatas. Kata-kata Xuan Huang baru saja berakhir ketika dua lengan yang seperti akar teratai terulur dan mengaitkan kepalanya. Ia terus mencuci susu dengan berhadap-hadapan. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, satu persatu, aku akan memakannya satu persatu. Sayang sekali saudara Xiao Yan tidak mengerti, api jiwa naga adalah api, dan api hasrat ini juga api, keduanya mengandung aturan-aturan dasar. Inilah Dao Agung Prokreasi, fondasi bagi perkembangan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa perkembangbiakan ini, dunia pasti akan runtuh dan lenyap, seperti halnya dunia kekosongan agung. Tiga sosok duduk bersila dengan tenang di lautan api, setegas batu karang. Sementara itu, Raja Surgawi kelahiran kembali sudah mabuk berat, dikelilingi oleh sekitar selusin naga cantik, masing-masing luar biasa cantiknya, sosok mereka mencapai puncak kesempurnaan. Namun, Raja Surgawi kelahiran kembali sudah menetapkan hatinya pada satu hal. Ia hanya minum, tangannya selalu bertumpu pada kendi anggur. Bagi Raja Surgawi kelahiran kembali, ini bukan sekadar minum, melainkan daunnya. Metode kultivasinya yang unik memungkinkannya untuk secara bertahap tumbuh lebih kuat di dalamnya. Sesungguhnya, Raja Surgawi kelahiran kembali memiliki bakat yang sangat tinggi. Setelah aturan napas ilahi dilonggarkan secara bertahap, sebelum sejumlah besar tokoh kuat muncul, ia sudah menjadi seorang pemimpin, kekuatannya meningkat pesat, mencapai alam inti bumi tingkat kelima keabadian ilahi, setara dengan alam taiyi kekosongan dan kerendahan hati. Alam seperti itu tak diragukan lagi merupakan salah satu kekuatan teratas di alam ilahi saat ini. Terima kasih, para wanita cantik, telah minum bersamaku. Anggur ini luar biasa, sungguh nikmat, Raja Surgawi. Ia tertawa terbahak-bahak,
namun aura tajam terpancar darinya. Ia bagaikan tombak panjang yang terbungkus erat dalam goni, ketajamannya tersembunyi, meledak dalam keheningan. Hanya ketika dibutuhkan, ketajamannya yang sebenarnya akan terungkap. Setelah waktu yang tak diketahui, seberkas cahaya terbang di hadapan Xuan Huang, melayang sebelum berubah menjadi bulu api. Ini adalah berita dari klan Phoenix. Di samping Xuan Huang terbaring selusin sosok cantik, semuanya tampak kelelahan, tertidur lelap. Bulu api itu mendekati Xuan Huang. Saudara Xuan Huang, aku punya beberapa petunjuk tentang klan pembunuh takdir. Cepat pergi ke Laut Ilusi. Aku sudah berangkat dan menunggumu di sana. Kata-kata ini hanya terucap di celah bulu api. Mendengar ini, wajah Xuan Huang menjadi gelap, ekspresinya langsung berubah serius. Ia segera bangkit dan berpakaian, sosoknya yang menjulang tinggi menyerupai gunung kecil. Jika para wanita ini bukan naga, masing-masing memiliki tubuh fisik yang luar biasa kuat, bagaimana mungkin mereka bisa menahan serangan seperti itu? Xuan Huang, dengan fisiknya yang luar biasa besar, tiba di panggung pemisah naga, sementara Xiao Yan dan Long Yi belum muncul, mendorongnya untuk masuk dan menyelidiki. Apa yang dilihatnya kembali mengejutkan Xuan Huang, inilah metode klan naga untuk memisahkan tubuh. Api jiwa naga sangat kuat, bahkan dengan roh primordial Xiao Yan, mustahil bagi tubuh fisiknya untuk memadatkan begitu banyak api di dalam dirinya. Tubuh fisiknya tak mungkin bisa memadatkan begitu banyak api jiwa naga di dalamnya. Tubuh utamanya memiliki 30.000 api jiwa naga, sementara klon roh primordialnya berjumlah 60.000. Dan ini bukan tanpa pengorbanan, daya yang dikonsumsi justru api jiwa naga ini, yang dibentuk oleh leluhur ras naga dari generasi ke generasi. Kabar datang dari klan Phoenix, dan Xuan Huang tersenyum getir. Jika ini terus berlanjut, Xiao Yan kemungkinan besar akan menyerap sebagian besar api jiwa naga di sini. Ia merasakan sakit hati yang mendalam, karena banyak junior ras naga masih perlu berkultivasi di sini. Yang terkuat dari suatu ras bukanlah sosok yang menyendiri, melainkan aliran yang berkelanjutan. Hanya melalui pengembangan yang berkelanjutan mereka dapat tetap berada di garis depan dunia gunung dan laut. Tubuh utama Xiao Yan perlahan membuka matanya. Seketika, 30.000 api jiwa naga di dalam tubuhnya berhamburan seperti kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya, dan gelombang energi darah yang dahsyat memancar darinya, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun tubuh utamanya masih jauh dari mencapai alam cermin kuno, setiap peningkatan kekuatannya saat ini sangatlah sulit. Xiao Yan sudah sangat puas. Xuan Huang mengeluarkan bulu api, dan memberikannya kepada Xiao Yan untuk melihat sendiri apa yang dikatakan Feng Xi. Seketika, 60.000 api jiwa naga dari avatar roh primordial menghilang dengan gemuruh, menyebabkan api di sini bergetar. Pada saat ini, api jiwa naga yang telah meredup secara signifikan pulih setelah kembalinya 90.000 ini. Adapun Long Yi, yang diam-diam telah mengumpulkan api jiwa naga dalam jumlah yang tidak diketahui di dalam tubuhnya, sayap naga, kita harus pergi. Saat Xiao Yan selesai berbicara, api jiwa naga di tubuh Long Yi melonjak keluar dengan liar seperti letusan gunung berapi, dan pada saat ini, kekuatan fisik yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Xiao Yan sangat familiar dengan kekuatan ini. Meskipun ia tidak bisa membandingkan tubuh fisik sayap naga dengan tingkat roh primordial, ia bisa membandingkannya berdasarkan kekuatan darah dan ki yang dipancarkannya. Hanya dalam waktu singkat kultivasi, kekuatan darah dan ki-nya telah menjadi setara dengan alam leluhur roh primordial. Xiao Yan dan klon roh primordialnya bukanlah naga, jadi pencapaian mereka terbatas. Namun, tempat ini seolah menjadi surga bagi Long Yi, memungkinkan tubuh fisiknya untuk langsung menembus batas. Bab 4980. Haha, saudara Long Yi benar-benar telah mencapai terobosan fisik dalam waktu sesingkat itu. Bakat saudara Xiao Yan sangat luar biasa, kau pasti telah mempertimbangkannya dengan matang. Xuan Huang tidak akan pernah mengecewakan Xuan Huang. Melihat kekaguman di mata Long Yi, bahkan melebihi kekagumannya saat menatap Xiao Yan. Lagi pula, He Long Yi berasal dari klan yang sama. Saudara Xuan Huang, sekarang krisis di dunia gunung dan laut telah teratasi,
Long Yi tidak perlu lagi tinggal di dunia gunung dan laut. Dengan waktu, kau seharusnya tahu bahwa dia juga bisa menjadi salah satu ahli top di Sensi. Xiao Yan sedikit menangkupkan tangannya, memberi hormat dengan tinju. Lagi pula, hanya di Sensi ia berada dalam kendalinya. Di Sensi, bersama Permaisuri dan Zhenwu, Xiao Yan tentu saja merasa lebih nyaman meninggalkannya di sini. Terlalu banyak bahaya, dan terlalu banyak orang yang menginginkan garis keturunannya. Terlebih lagi, tidak jelas apa yang akan terjadi jika Long Yi menghadapi lawan yang lebih lemah atau altar iblis pemakan jiwa yang muncul di awal. Jika dia dilahap, akankah garis keturunan Master 9 Yin tercabut? Dari semua sudut, Long Yi tidak akan diuntungkan untuk tetap tinggal di dunia gunung dan laut. Saudara Xiao Yan, kau salah. Jika saudara Long Yi tetap tinggal di dunia gunung dan laut dan menjadi raja barunya, kekuatan tempurnya di masa depan mungkin tidak lebih lemah dari Xiao Yan. Bahkan mungkin lebih kuat. Sensi hanya dapat memiliki ki dari satu dunia yang mulia, sehingga mustahil bagi dua makhluk tingkat atas untuk muncul. Saudara Xiao Yan seharusnya lebih memahami hal ini daripada aku. Apakah Xiao Yan mengerti? Tentu saja tidak. Tanpa ingatan seorang yang mulia, bagaimana mungkin dia mengingat pemandangan di puncak? Tapi Sensi hanya membutuhkan satu yang mulia. Aku tidak membutuhkannya untuk mengambil risiko, aku bisa menangani semuanya. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mengatakan ini, Xuan Huang terdiam. Rasanya mustahil membujuk Xiao Yan untuk mempertahankan Long Yi. Xuan Huang tahu bahwa jika dia ingin Long Yi tetap tinggal, dia hanya bisa membiarkan Long Yi membuat keputusan sendiri. Namun, Long Yi sepenuhnya patuh pada Xiao Yan, jadi bagaimana mungkin ia tidak patuh? Meskipun Xuan Huang tampak terus terang, ia cukup cerdik dan telah mengetahui hubungan mereka. Melanjutkan percakapan sekarang bukanlah tindakan yang bijaksana. Sudah cukup, semuanya harus berjalan sebagaimana mestinya, dan kesempatan harus dicari. Jika pada akhirnya mereka tidak bisa bertahan, Xuan Huang tidak akan memaksanya. Semuanya harus berjalan lancar, perahu yang melawan arus pada akhirnya akan terbalik oleh ombak yang lebih besar. Saudara Xiao Yan, kau sudah membuat keputusan, kata Xuan Huang sambil tersenyum, sedikit mengepalkan tangannya, memberi hormat, meredakan ketegangan secara signifikan. Xiao Yan membalas hormatnya, Xuan Huang tidak kasar dan secara alami memahami kekhawatirannya. Feng Xi menyebutkan lautan ilusi, saudara Xuan Huang, apakah kau mengenalnya? Tanya Xiao Yan saat mereka meninggalkan ruang api jiwa naga dan kembali ke panggung pemotongan naga. Lautan ilusi adalah laut terbesar di dunia gunung dan laut, yang menjadi tempat tinggal makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga banyak ras yang menghuninya, termasuk klan naga laut dan klan putri duyung, kata Xuan Huang perlahan. Sambil berbicara, Xiao Yan mengeluarkan peta dunia gunung dan lautan. Saudara Xiao Yan, dari mana kau mendapatkan peta ini? Cukup lengkap. Xuan Huang memeriksanya. Ia menunjuk peta dari Dewa Bangau, menyadari bahwa peta itu agak jauh dari sini. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Tian Changwang kemudian tersadar dari mabuknya dan bergabung dengan kelompok itu. Namun, ketika Xiao Yan melihatnya, tatapannya sedikit menajam. Sepertinya saudara Tian Chang bersenang-senang minum. Xuan Huang tertawa. Tian Changwang kemudian menyadari apa yang telah dilakukannya dan segera menghapus bekas lipstik merah di wajahnya dengan lengan bajunya. Hei, Raja Tianzang agak malu, kata Xiao Yan, mendekatinya. Tatapannya menyiratkan makna saat ia menepuk bahu Raja Tianzang dengan lembut. Raja Tianzang menatap Xiao Yan dengan tatapan memohon dan penuh penyesalan, sementara Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itu kecelakaan, aku jelas tidak melepas celanaku. Sumpah. Raja Tianzang langsung mengacungkan jari. Xuan Huang tertawa lebih keras lagi, kalau kau mabuk, tidak ada yang tahu, termasuk dirimu sendiri, kata Xiao Yan penuh penyesalan. Raja Tianzang gemetar, hampir berlutut di hadapan Xiao Yan. Hanya bercanda, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan memberitahu Xiao Yueli. Xiao Yan segera mengulurkan tangan untuk menopang Raja Tianzang. Terlepas dari candaannya, setelah mengatakan itu, keempat sosok itu tidak berlama-lama.
Ada banyak naga di sini, tidak ada orang luar lain yang berani menyusup ke benua asal naga. Oleh karena itu, Xuan Huang dapat pergi tanpa rasa khawatir. Tepat saat Xiao Yan hendak pergi, sebuah tangan tiba-tiba mendarat di bahunya. Xiao Yan langsung merasakan ada yang tidak beres, tuan muda itu pergi begitu terburu-buru sehingga ia seolah melupakan selirnya. Mendengar suara lembut ini, Xiao Yan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Suara itu langsung terasa familiar. Berbalik, ia melihat wajah yang sangat cantik dan sosok yang sempurna, mengenakan gaun ketat yang mencapai paha atasnya, memperlihatkan dua kaki jenjang yang indah dan putih berkilau. Situasinya mendesak, jadi ia meninggalkan beberapa informasi untuk disampaikan oleh permaisuri. Bukankah dia sudah memberitahumu? Xiao Yan menatap wanita memesona di hadapannya, Ye Beijing yang sama yang telah ditinggalkannya di Sensi. Xiao Yan memang meninggalkan pesan, tetapi dilihat dari ekspresi Ye Beijing, kemungkinan besar permaisuri tidak memberitahunya apapun. Jika begitu, bagaimana mungkin Ye Beijing masih menemukannya di dunia gunung dan laut? Sungguh menakjubkan. Wanita itu terlalu licik. Dia tidak memberitahuku apapun. Tidak, kalian berdua adalah suami istri, dan kalian berdua sangat licik. Siapa yang tahu jika kalian meninggalkan pesan? Bagaimana jika kalian hanya ingin menyingkirkanku? Ye Beijing cemberut, tampak kesal, amarahnya diwarnai dengan pesona yang lembut. Hal ini membuat jantung pria itu berdebar kencang. Xuan Huang, yang memahami situasinya, segera bertanya. Ye Beijing di alam kuno iblis abadi. Xiao Yan segera mengganti topik pembicaraan. Ye Beijing, nama itu terdengar agak familiar. Xuan Huang sedikit mengernyit, tetapi Xiao Yan tidak menjelaskan lebih lanjut. Soal identitasnya di alam dewa kekacauan, biarlah Ye Beijing yang mengurusnya. Kalau dia tidak mau bicara lagi, itu urusannya sendiri. Pantas saja kakak Xiao Yan tidak menyukaiku. Jadi wanita naga itu punya wanita secantik itu di sisinya. Wanita ini setidaknya bernilai 100 nagaku. Wanita itu, Xuan Huang, menggaruk kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia memang pandai bicara, setidaknya Ye Beijing menunjukkan senyum manisnya. Ya, sayang sekali. Dia tidak menyukaiku, jadi kenapa aku tidak mengejarnya terus-menerus di sini? Cepat atau lambat, aku akan membuatnya jatuh cinta padaku. Ye Beijing tersenyum dengan sudut mulut terangkat. Xuan Huang tercengang. Hubungan ini terasa agak rumit. Seorang wanita mengejar seorang pria, dan Xiao Yan tidak mau. Menurut Xuan Huang, ini hanya pemborosan bakat. Jika dia mengejarnya, aku butuh Ye Beijing untuk memberiku setidaknya 10 putri naga dan pangeran naga, itu akan menjadi keberuntungan yang luar biasa. Kata Xiao Yan, baiklah, ayo cepat pergi kita punya urusan penting. Ia segera mengangkat tangannya, dan jiwa penggerak pun muncul. Dengan kekuatan jiwa yang memadai, jiwa penggerak dapat mempersingkat perjalanan secara signifikan.